他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 491, Tahta Ketertiban dan Hukum Surgawi. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan aneh tiba-tiba menyala pada ksatria jangkung itu. Dipengaruhi oleh rasa kehadirannya yang tinggi, Long Haon benar-benar tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang keluar dari ksatria lainnya. Semburan kekuatan ini secara langsung menyebabkan semua energi spiritual di sekitarnya menghilang, termasuk serangan berbentuk salib yang sedang dia persiapkan. Segera, Long Haon merasakan cahaya biru yang kaya meroket. Bang! Di tengah ledakan besar, seluruh jalur gunung penentang naga bergetar, dan semua orang yang hadir menatap ke arah mereka. Ledakan mengerikan ini didahului oleh munculnya cahaya biru tua yang membubung ke langit. Fluktuasi energi spiritual yang sangat merusak memenuhi pandangan semua penonton. Segera, cahaya biru emas yang sangat besar menerobos ke langit, menghancurkan cahaya biru tua itu menjadi berkeping-keping. Cahaya biru keemasan itu tetap mengambang di udara, segera memenuhi udara dengan esensi cahaya padat. Saat melihat pancaran cahaya biru emas ini, para pejuang dari jalur gunung penentang naga semua bersorak kegirangan. Ini karena pancaran emas biru itu keluar dari singgasana raksasa. Tahta itu tingginya lebih dari 30 meter, berwarna emas, dan tertanam dengan safir megah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara safir ini, ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang transparan, ada yang berwarna dalam. Tapi semua, tanpa kecuali, tampak mengeluarkan aura keteraturan dan disiplin. Bentuk bulan seperempat biru bisa dilihat di atas tahta ini, dan lingkaran cahaya biru menyebar keluar darinya. Fluktuasi pancaran energi spiritual yang menyebar darinya tampaknya memberi semua penonton dorongan untuk sujud di depannya. Ya, itu adalah tahta ketertiban dan hukum, salah satu dari 6 tahta surgawi di tangan kuil ksatria. Stadion pelatihan dan area sekitarnya di atas kuil ksatria sama-sama menjadi reruntuhan, tetapi tidak ada jejak asap atau uap yang tampak naik ke udara. Daerah itu hanya dipotong-potong. Ksatria jangkung itu berdiri di area yang sama seperti sebelumnya, topeng di wajahnya sudah hancur. Mengenakan ekspresi tegas, dahinya dipenuhi dengan luka kecil. Tanpa memperhatikan dengan ama, orang tidak akan menyadarinya, tetapi luka-luka ini perlahan sembuh. Ksatria jangkung ini tidak lain adalah ksatria ketertiban dan hukum divine, ksatria kontrol dan pengekangan Long Tianying. Pada saat itu, matanya tertuju pada kilatan oranye di tengah-tengah reruntuhan saat sudut mulutnya berkedut. Dengan kilatan cahaya terang, Yang Haohan muncul di samping Long Tianying, dengan senyum yang agak aneh di wajahnya. Bagaimana, lama-lama? Long Tianying dengan sedih menjawab, bukannya kamu tidak melihat semuanya. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Yang Haohan menjawab, anak muda ini sebenarnya memiliki 3 peralatan tingkat epik, apa yang harus saya katakan? Tetap saja, untungnya dia tidak menang melawanmu. Cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan bisa membodohinya lagi. Long Tianying menggelengkan kepalanya, saya adalah ksatria ketertiban dan hukum surgawi, jangan bilang Anda ingin seseorang dari peringkat saya melakukan penipuan? Kita bisa memutuskan jalannya sebagai gantinya, tetapi ini tidak selalu menjadi sesuatu yang baik untuknya. Sebenarnya, dia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan Epic Tier Gold SNC Foundation Armor. Jika bukan karena fakta bahwa saya meminjam kekuatan dari tahta surgawi untuk menggunakannya di udara, saya khawatir setidaknya setengah dari kuil ksatria kami akan berakhir hancur. Namun meski begitu, niat pedangnya menembus pertahananku dan berhasil melukaiku. Jika seorang ksatria yayasan emas murni ada di sini menggantikan saya, hasil akhirnya kemungkinan kedua belah pihak akan terluka. Yang Haohan melihat ke bawah, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menganggapnya sebagai dia yang lulus? Long Tianying mengangguk, daripada kami memberikannya, dengan kekuatannya sendiri dia melewatinya.
Pada saat itu, Divine Knight yang bermartabat memiliki wajah yang tersenyum. Yang tua, katakan padaku, bukankah keluarga panjang kita, dengan memiliki 3 ksatria surgawi, membuat rekor sejarah baru? Yang Hao Han memutar matanya, apakah Anda sengaja memprovokasi saya? Selain itu, anak ini belum menjadi ksatria surgawi. Long Tianing menjawab sambil tertawa, bukankah ini hanya masalah waktu? Pop di kejauhan, cahaya oranye cahaya meredup, dan pada saat yang sama Long Haon muncul, tertutup tanah. Akibat dari bentrokan destruktif memunculkan reruntuhan, tetapi pertahanan besar dari Divine Sun Shield of Sun and Moon sudah cukup untuk membelanya hampir seluruhnya. Meskipun karena kondisi melemahkan yang mengikuti penggunaan teknik keturunan dewa, dia sekarang dalam kesakitan yang luar biasa dan tidak dapat mengerahkan sedikit pun kekuatan. Sebuah pilar cahaya keemasan lembut muncul entah dari mana, mendarat di tubuh Long Haon. Di tengahnya, 6 malaikat emas perlahan turun, berkumpul di sekitar tubuhnya. Segera, Long Haon dibersihkan oleh aliran energi spiritual yang hangat. Baik itu kelelahan tubuhnya atau kekosongan energi spiritualnya, kedua masalah itu menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Angels, Embrace, skill Guardian Knight dari langkah ke-9, memiliki kemampuan penyembuhan dan pemulihan yang hebat. Bahkan jika seseorang hanya memiliki tulang yang tersisa, selama nafas masih ada, keterampilan ini dapat mempertahankan hidupnya. Itu untuk mengatakan apa-apa tentang Long Haon yang hanya dalam keadaan kelelahan. Cahaya biru keemasan menyebar di langit, lalu menyatu di dalam tubuh Long Tianing. Jika Long Haon tidak dapat menyebut identitas orang tua yang berdiri di samping Yang Hao Han pada saat ini, dia tidak akan cocok untuk menjadi seorang ksatria. Dia berlutut ke tanah, Long Haon menyapa ksatria surgawi senior. Long Tianing dengan sedih menjawab, berlututlah dengan kedua lututmu dan kemudian benturkan kepalamu ke tanah beberapa kali. Long Haon memulai. Long Tianing dan Yang Hao Han sudah berada tepat di depannya. Long Tianing pura-pura marah. Apa? Apakah Anda tidak mau? Anak nakal, aku kakekmu. Tanpa orang tua ini, apakah Anda akan lahir? Kakek? Long Haon tampak heran. Dia awalnya memiliki beberapa pertanyaan mengenai alasan mengapa target uji coba armor Yayasan Emasnya adalah ksatria surgawi, salah satu dari 3 eksistensi maha kuasa dari kuil ksatria. Tapi sekarang, ksatria surgawi tua ini memberitahunya bahwa dia adalah kakeknya. Ini membuat Long Haon memang bingung untuk sesaat. Long Tianing memiliki ekspresi redup di wajahnya, dan tidak terus menekan Long Haon untuk terus bersujud. Mendukungnya dengan kedua tangannya, dia menertawakan dirinya sendiri sambil melanjutkan, ya. Dan aku adalah kakek yang paling tidak bertanggung jawab di dunia ini. Tampak bingung, Long Haon melihat ke Yang Hao Han di dekatnya. Yang Hao Han mengangguk padanya, memang, dia adalah kakekmu Long Tianing, ksatria surgawi lainnya dari kuil ksatria kita. Keluarga Anda memiliki beberapa aturan yang mengatakan bahwa keturunan harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Itu sama untuk ayahmu seperti untukmu. Dan sepertinya keluarga panjangmu benar-benar akan memiliki 3 ksatria surgawi. Kakek. Long Haon berada dalam suasana hati yang aneh, karena tatapannya pada Long Tianing semakin hangat. Untuk beberapa alasan, dia merasa hidungnya gatal. Jadi dia sebenarnya memiliki saudara lain, bukan hanya ayahnya, tetapi bahkan seorang kakek juga. Kakek! Long Haon mundur sebelum berlutut lagi di tanah, 3 kali membenturkan kepalanya ke tanah karena rasa hormat. Long Tianing memiliki tampilan yang kompleks, saat ia sekali lagi meminjamkan lengannya untuk mendukung Long Haon, kalau saja setan tidak ada. Tanpa mereka, lelaki tua ini akan menyingkirkan aturan keluarga yang aneh ini. Jadi bagaimana jika kita sedikit memanjakan keturunan dari keluarga panjang kita? Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Bakat datang dengan tanggung jawab dan tugas. Nak, kembalikan rasa hormatmu. Kakekmu hampir tidak bisa menerimanya. Saya tidak pernah memberi Anda apapun, dan kakek yang tidak memenuhi syarat ini bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu jalan masa depan Anda. Long Haon menunduk, dan tetap diam. Seperti yang dikatakan, darah lebih kental dari air. Itulah alasan mengapa dia bersujud di depan Long Tianing.
Tetapi bisakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluhan sama sekali? Sebelum ayahnya menemukan mereka, kehidupan seperti apa yang dulu dimiliki ibu dan dia? Apa rasa sakit mereka? Bahkan sekarang, semua kemampuan yang diperolehnya diperoleh melalui kekuatannya sendiri. Kakek, kata ini tidak asing baginya. Tidak ada kebencian, tetapi dengan cara yang sama, tidak bisa dikatakan ada cinta keluarga untuknya. Yang Hao Han meletakkan tangannya di bahu Long Tianying, menggelengkan kepalanya padanya. Oke, mari kita kesampingkan masalah ini. Haon, kakekmu bertindak sebagai lawan ujianmu demi menguji kekuatanmu. Setelah beberapa diskusi, kami sepakat bahwa Anda lulus ujian. Long Haon memulai, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi aku kalah. Yang Hao Han tertawa kecil. Apakah memalukan kalah di depan seorang ksatria surgawi? Penampilan Anda sudah menggemparkan dunia. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan menjadi ksatria Yayasan Emas Murni. Setelah mencari tunggangan baru di Gunung Saint Ksatria, Anda dapat memulai misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Ya. Long Haon tampak terkejut, meluruskan posturnya sebagai reaksi. Yang Hao Han dengan tegas melanjutkan, namun, saya harus menetapkan aturan dasar untuk Anda ikuti. Anda telah bertarung berkali-kali melawan iblis, jadi pasti ada beberapa pembangkit tenaga iblis yang akrab dengan gaya bertarung Anda, dan pengetahuan tentang beberapa kemampuan Anda harus menyebar di antara barisan mereka. Oleh karena itu, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan identitas Anda. Pertama-tama, Anda tidak bisa terburu-buru menggunakan pedang ganda Anda, dan hal yang sama berlaku untuk kompor spiritual Anda. Kedua fitur ini terlalu mencolok. Selain itu, Anda harus tetap menggunakan pelindung penuh di medan perangkapan saja, menyembunyikan wajah Anda. Juga, hindari menggunakan kemampuan pribadimu yang diketahui oleh musuh, mengerti? Long Haon mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang Hao Han menyatakan, kamu harus tahu bahwa jika identitasmu bocor, kemungkinan besar itu akan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Bintang Iblis untuk bereaksi. Pada saat itu, bencana pasti akan menimpa kuil ksatria kita. Jika Anda ingin hari Anda dapat bersatu kembali dengan rekan-rekan Anda harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Ya Pak. Long Haon menjawab secara resmi. Yang Hao Han menjawab, baiklah, istirahatlah. Mulai sekarang, Anda akan menjadi ksatria Yayasan Emas Murni ke-12. Di kuil ksatria, hanya 12 armor Yayasan Emas Murni kami yang berada di tingkat epik. Temui aku besok pagi untuk mendapatkan baju perangmu, dan kemudian aku akan mengatur keberangkatanmu ke Knights Saint Maintine. Lanjutkan. Chapter 492 Tahta Ketertiban dan Hukum Surgawi 2. Saat Long Haon mengamati lingkungan yang hancur, Yang Hao Han menghela nafas tak berdaya. Saya akan mengatur orang untuk mengatur semuanya kembali. Kakek Yang, selamat tinggal. Kakek, ayah, selamat tinggal. Long Haon melakukan penghormatan ksatria sebelum berbalik dan pergi. Melihat langkahnya yang goyah, Long Tianying perlahan menutup matanya, napasnya terlihat terganggu. Orang tua, kamu harus memberinya waktu. Sudah cukup sulit baginya untuk menerima ini dengan tenang. Yang Hao Han berbicara dengan menyesal. Long Tianying menghela nafas, kamu tidak mengerti. Dia sama dengan ayahnya. Semakin dia diam tentang suatu masalah, semakin berarti dia khawatir. Cucu ini cukup sulit. Setelah Long Haon kembali ke kamarnya, dia segera memasuki kondisi meditasi. Setelah mengetahui tentang keberadaan kakeknya di dunia ini, dia lebih terpengaruh secara emosional daripada yang terlihat. Waktu meditasi yang lama ini datang untuk menyadarkannya akan pentingnya menjaga kemurnian hatinya. Oleh karena itu, ia harus melalui kultivasi, untuk kembali ke keadaan tenang dan stabil melalui pembaptisan esensi cahaya. Sangat cepat, dia menjadi basah kuyup di lautan cahaya, sambil memproses pengalamannya dari pertempuran sebelumnya dan kekurangannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dalam pertempuran langsung. Meskipun Long Tianying tidak menggunakan kekuatan penuhnya dari awal sampai akhir, pertempuran ini sangat mempengaruhi Long Haon. Secara bertahap, 5 lampu bundar mulai menyala di tubuh bagian atas Long Haon, alis, dada, perut,
dan kedua bahunya. Dengan proses terus-menerus mempelajari kemampuan ksatria, dia akhirnya berhasil menembus penghalang langkah ke-8. Dari langkah ke-7 hingga langkah ke-8, seseorang perlu terus bersirkulasi dan menggunakan energi spiritual untuk akhirnya menerobos, dan setiap rongga spiritual yang diperoleh menyeratkan bahwa ia akan mampu menggunakan 10.000 energi spiritual lagi. Namun, mendapatkan lebih banyak rongga spiritual bukanlah tugas yang sederhana. Setiap pembukaan membutuhkan kesempatan, pemahaman tentang tubuh sendiri dan faktor keberuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, perjalanan dari langkah ke-8 ke langkah ke-9 dapat digambarkan sebagai proses terobosan yang berkelanjutan. Itu sebabnya jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 jauh lebih banyak daripada jumlah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dan untuk membuat terobosan terakhir untuk menghasilkan rongga spiritual ke-9 sangat sulit. Aspek ini juga yang membuat terobosan dari langkah ke-8 ke ke-9 menjadi paling sulit. Oleh karena itu, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-8, termasuk ksatria, akan berhenti di puncak langkah ke-8, dan tidak melewati ambang batas 100.000. Hanya ketika seseorang berhasil mendapatkan rongga spiritual ke-10 ini setelah menembus 90.000, dia akan bertekad untuk mencapai terobosan ke langkah ke-9. Melalui pemahamannya yang tinggi, Long Haon akhirnya berhasil membuat terobosan, dan saat dia menghasilkan 2 rongga spiritual sekaligus lagi, kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan seperti sebelumnya. Saat dia samar-samar datang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam bersama dengan terobosannya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Diri batiniahnya yang murni memungkinkan tubuhnya untuk sepenuhnya terfokus pada esensi cahaya di sekitarnya. Dia menemukan saat ini bahwa jumlah rongga spiritualnya terus meningkat, mereka tampak meningkat lebih tinggi di dalam tubuhnya. Dada, alis dan perut. Ketiga rongga inti ini adalah posisi yang harus digunakan oleh pembangkit tenaga manusia manapun sebagai fondasi untuk berkultivasi. Adapun rongga spiritual lainnya, meskipun mereka berfungsi sebagai titik penghubung antara pembuluh darah, hanya setelah menembus langkah ke-8 dari langkah ke-7, efeknya sangat berdampak pada kultivasi selanjutnya. Lebih dari yang lain, langkah yang paling penting bisa dikatakan pembangunan pondasi ini, diikuti oleh perkembangannya. Hanya setelah itu, lebih banyak rongga spiritual dapat dipupuk, tanpa menemui jalan buntu. Long Haon berada di jalan raya untuk memahami konsep-konsep penting ini. Tulang punggung dan alis terhubung ke kepala, dan perut terhubung ke batang tubuh. Yang berikut ini adalah yang terkait dengan anggota badan. Bagian tubuh yang utama memang dapat diringkas sebagai kepala, badan dan keempat anggota badan. Oleh karena itu, Long Haon memilih tanpa ragu-ragu untuk membangun rongga spiritual terbarunya di pundaknya, akhirnya berhasil. Seolah-olah membuktikan keakuratan penilaiannya, tepat setelah ia membangun rongga spiritual di pundaknya, munculnya 2 rongga spiritual ini menyebabkan perubahan kualitas energi spiritualnya, serta kuantitas yang dapat dikeluarkan sekaligus. Manfaat sebagai yang dipilih dewa mulai menjadi lebih dan lebih berbeda. Misalnya, kemampuan seperti Light Speed Flash seharusnya membutuhkan waktu akumulasi dan persiapan untuk ksatria normal dari langkah ke-8. Tetapi dia mampu membuat penundaan inheren itu sebagai abstraksi belaka melalui afinitasnya terhadap cahaya. Itulah celah di antara mereka. Dan celah seperti itu adalah alasan mengapa dia berani menantang ksatria Yayasan Emas Murni. Saat ini, fokus Long Haon bukan pada pemahamannya, tetapi pada transformasi terakhir yang terjadi selama persidangan yang membuatnya melawan kakeknya Long Tianning. Saat memasuki alam epik, Blue Rain Hibiscus of Light dan Area of the Goddess of Light sepertinya mulai menyatu. Dan dari Blue Rain, Long Haon merasakan aura yang sangat merusak. Area Dewi Cahaya dipenuhi dengan cahaya murni, sementara setelah mencapai tingkat epik, Hujan Biru, Hibiscus of Light memperoleh atribut kehidupan. Bisakah perpaduan cahaya dan kehidupan menghasilkan efek destruktif? Tidak, itu pasti tidak. Meskipun saat itu kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan cahaya biru tua itu sangat menakutkan dan sangat merusak, Long Haon samar-samar merasakan bahwa itu harus menjadi energi lain selain yang murni merusak. Tetapi proses fusi itu jauh dari selesai dan telah berakhir terlalu cepat,
oleh karena itu, tidak meninggalkan banyak detail dalam ingatannya. Long Haon sebenarnya tidak dapat memastikan apakah, jika dia diberi kesempatan lain dengan gelar seperti itu, dia akan dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasakan bahwa jika dia bisa mendapatkan kemampuan ini, mungkin itu bisa melahirkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Memori yang paling mendalam dalam pikiran Long Haon adalah saat terakhir ketika Blue Rain Hibiscus of Light bergetar saat Arya of the Goddess of Light mengeluarkan tangisan ringan. Dengan kata lain, pada akhirnya Blue Rain Hibiscus of Light tampaknya lebih rendah dibandingkan dengan Arya of the Goddess of Light yang berkuasa, dan akan membutuhkan lebih banyak evolusi untuk menggabungkan mereka bersama dengan benar. Namun, dia samar-samar merasakan bahwa dalam material dan properti, Blue Rain Hibiscus of Light sudah mendekati batas perkembangannya. Menyelesaikan proses ini tidak akan mudah. Perlahan membuka matanya, Long Haon terkejut menemukan bahwa langit di luar sudah hitam. Mengingat bagaimana jalur penahan naga dibangun di gunung, kamar dengan pemandangan dunia luar sangat langka. Long Haon memang tampaknya tunduk pada perlakuan istimewa. Menyerah. Long Haon memanggil dengan ringan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yating muncul di depan Long Haon. Melihat lengan dan pahanya yang halus, Long Haon merasa tak berdaya. Pakaian Yating benar-benar dibuat sendiri. Tapi untungnya, dia terbiasa melihatnya, dan terlebih lagi, cair sudah sepenuhnya memenuhi hatinya. Menguasai. Yating menjawab dengan suara lembut. Long Haon menjawab, kamu seharusnya merasa bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Blue Rain Hibiscus of Light sepertinya tidak mampu menanggung kekuatan epik Tiar. Meskipun melalui teknik keturunan dewa kita, itu hampir tidak mencapai tingkat epik, tampaknya ada kekurangan. Bahkan Arya of the Goddess of Light tampaknya juga kekurangan sesuatu. Blue Rain Hibiscus of Light bisa dikatakan telah dipelihara di tubuhmu sepanjang waktu, jadi indramu seharusnya lebih besar dariku dalam hal itu. Bisakah Anda memikirkan cara untuk membuatnya melanjutkan evolusinya? Yating mengungkapkan senyum manis, ada jalan. Oh. Long Haon memberinya tatapan terkejut. Dia awalnya hanya ingin mencoba mendapatkan beberapa informasi dari Yating, jadi dia tidak berharap dia secara langsung menunjukkan senyum percaya diri. Tuan, Anda melupakan meteorit yang diperoleh dari kuil prajurit. Apa yang tidak dimiliki Blue Rain Hibiscus of Light untuk terus berevolusi adalah materi. Kualitasnya tidak cukup untuk mencapai tingkat fusi berikutnya dengan elemen ringan kami. Inilah mengapa ternyata tidak dapat terus berkembang lebih jauh, dan itu hampir sama untuk Arya Dewi Cahaya. Hanya saja Blue Rain Hibiscus of Light tidak memiliki niat pedang alami untuk membuat materialnya mencapai grade yang lebih tinggi. Untuk saat ini, saya dapat bertindak sebagai jiwa untuk kedua pedang ini, tetapi tidak keduanya pada saat yang bersamaan. Hanya satu yang bisa dipilih. Seiring kemajuan kultivasi Tuan dan saya sendiri, kedua pedang ini hampir tidak mampu menanggung kekuatan jiwa pedang saya. Alasan mengapa saya tidak menjalani fusi lengkap hari ini adalah karena saya ingin menghindari menghancurkan mereka. Meteorit itu terbuat dari bahan yang luar biasa, dan jika dilebur untuk memperkuat kedua pedang ini, itu akan dapat sangat memperkuatnya. Selain itu, selama Anda terus menggunakannya, mereka pasti akan berevolusi suatu saat nanti. Bahkan transformasi menjadi artefak surgawi tidak terpikirkan. Benar. Meteorit itu. Mendengar Yating menyebutkannya, mata Long Haon menyala lagi. Dia memang benar-benar melupakannya, dan telah meninggalkannya di dalam Eternal Melody. Lalu, bagaimana aku bisa mencium meteorit itu? Haruskah saya mencari bantuan pandai besi? Long Haon bertanya. Yating menggelengkan kepalanya, dengan kualitas kedua pedang ini, aku khawatir kekuatan manusia tidak akan mampu mengubahnya. Namun sebenarnya, meleburnya sangat mudah. Yang dibutuhkan hanyalah waktu. Kedua pedang ini diberkati dengan spiritualitas, Anda hanya perlu menempelkannya ke meteorit, dan mereka akan melanjutkan peleburannya sendiri. Ini adalah proses yang sangat sederhana. Mendengar kata-katanya, Long Haon secara alami menjadi sangat gembira.
Awalnya termasuk dalam persetujuannya dengan Yang Haohan bahwa dia tidak akan menggunakan dua pedang surgawi ini. Karena keadaannya seperti ini, periode waktu ini adalah waktu terbaik untuk meleburnya dengan meteorit. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan meteorit itu dari Eternal Melody. Batu meteorit ini berukuran cukup besar, dan sekitar sepertiga dari meteorit raksasa Long Haon ditebang di kuil prajurit. Chapter 493 Tahta Ketertiban dan Hukum Surgawi 3. Long Haon berkata, baik hujan biru, Hibiscus of Light dan Arya of the Goddess of Light tampaknya agak tidak mau melalui melodi abadi, tapi aku juga tidak bisa benar-benar meninggalkan mereka di sini. Yating menjawab dengan senyum di wajahnya, setelah mereka mulai menyerap meteorit, apakah Anda yakin mereka akan mempertahankan pola pikir ini untuk tidak ingin melalui melodi abadi? Dan siapa bilang mereka perlu menerima melodi abadi? Apakah itu memiliki kemampuan memelihara untuk mereka? Long Haon memulai. Benar. Meteorit itu memiliki beberapa komponen logam yang dapat menghalangi ketakutan dua pedang suci terhadap melodi abadi. Paling buruk, jika sampai pada mereka yang masih tidak mau masuk, dia hanya bisa meminta bantuan kakek yang untuk menyimpannya sementara di perbendaharaan kuil ksatria. Bagaimanapun, tidak ada orang lain selain dia yang bisa menggunakannya. Setelah melalui meditasi ini, kultivasinya pulih sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya, Yating mengangkat Blue Rain, Hibiscus of Rain, dan meletakkannya di depan Long Haon. Pedang ini yang telah melalui banyak evolusi menjadi lebih kuat dan lebih kuat mengumpulkan esensi cahaya yang terus mengalir ke dalam. Lampu emas dan biru naik secara bersamaan darinya, mencapai status pedang suci hampir seketika. Dengan cahaya, renyah, suara, riak cahaya diaktifkan, dan Long Haon secara bertahap mendekati keadaan pedang transparan, memusatkan niat pedang. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light mulai mengeluarkan warna putih bersih. Pem pedang surgawi ditusukkan dalam sekejap. Meskipun keras, meteorit ini bagaimanapun juga hanyalah sebuah objek. Di depan energi spiritual Long Haon yang mencapai langkah ke-8, serta Blue Rain, ketajaman Hibiscus of Light, itu terbelah seketika. Seolah mengikuti pola yang ditetapkan, Arya Dewi Cahaya mendorong dari sisi lain meteorit itu. Dari dua pedang di tangannya, Long Haon merasakan beberapa perubahan diam terjadi. Kedua pedang ini tampaknya memancarkan panas, meskipun Long Haon tidak dapat merasakan fenomena lain yang terjadi saat ini. Tenanglah, Tuan. Indra saya tidak bisa membodohi saya. Saat Yating mengatakan itu, dia merentangkan tangannya, membentuk postur berpelukan. 6 pasang sayap di punggungnya menyala, mengeluarkan cahaya putih lembut, yang menyelimuti meteorit itu. Samar-samar orang bisa melihat bentuk kompor besar muncul di punggung Yating. Dengan sekejap, meteorit itu menghilang di tengah cahaya putih yang dipancarkannya. Wajah Yating tampak pucat, Tuan, saya tidak akan dapat membantu Anda untuk jangka waktu tertentu. Saya akan mengabdikan diri saya untuk menggunakan kemampuan memelihara yang dibawa oleh kompor saint spiritual untuk penyerapan meteorit oleh dua pedang. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menghilang di dalam tubuh Long Haon. Pagi selanjutnya, Long Haon bangun pagi-pagi untuk duduk di depan kantor Yang Haohan, di kursi tertinggi dari semua markas kuil ksatria. Hari ini dia mengenakan pakaian putih. Rambut emasnya menutupi bahunya. Pakaiannya hampir tidak bisa lebih polos, tapi hanya dengan berdiri di sini, Long Haon sepertinya mengeluarkan semacam kehadiran yang eksklusif untuknya, menarik banyak perhatian. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang melihat matanya yang jernih tanpa kenajisan, atau merasakan fluktuasi murni cahaya yang mengelilingi tubuhnya, secara tidak sadar akan memperhatikannya. Alasan mengapa Long Haon datang pagi-pagi sekali bukan karena dia ingin mendapatkan armor yayasan esensi emasnya, melainkan karena dia tidak sabar untuk mulai mengumpulkan 10 juta poin kontribusi. Itu adalah jumlah 10 juta poin. Siapa yang tahu berapa banyak iblis yang harus menjadi persembahan di tangannya sebelum mencapai hitungan ini? Dan terlebih lagi, ini akan memakan banyak waktu. Untuk bergabung dengan mitranya Kecaas Poon Eji Noiras, dia harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Yang Haohan tidak membiarkan Long Haon menunggu terlalu lama. Dibandingkan sebelumnya,
serangan iblis telah melemah secara signifikan, tetapi sebagai kepala kuil ksatria, tanggung jawab yang dia miliki terlalu banyak. Dalam perang suci ini, Yang Haohan dan Long Tianying membagi pekerjaan mereka dengan sangat jelas. Yang Haohan bertanggung jawab atas manajemen dan mobilisasi pasukan sementara Long Tianying hanya bertanggung jawab untuk memimpin kekuatan yang bertempur di depan. Jika Long Xingyu hadir, dia akan lebih cocok untuk tugas ini mengingat statusnya sebagai Retribution Knight, tapi sayangnya, satu-satunya Retribution Knight di antara ketiga Divine Knight ini menghilang, dan membutuhkan orang lain untuk mengambil alih tugasnya. Long Tianying mengambil tanggung jawab ini, karena, bagaimanapun, Yang Haohan adalah kepala aliansi kuil juga, dan memiliki banyak masalah lain untuk ditangani. Jadi pagi-pagi sekali, Yang Haohan memperhatikan Long Haon, menunggu di depan pintunya dan tidak bisa menahan senyum, ikuti aku. Mendorong pintu terbuka, dia memasuki kantornya. Setelah membungkuk untuk memberi hormat pada Yang Haohan, Long Haon mengikutinya ke dalam. Yang Haohan menunjuk ke sofa terdekat, mengisyaratkan bahwa Long Haon harus duduk. Long Haon menggelengkan kepalanya, "Kakek Yang, aku bisa tetap berdiri. Silakan periksa poin kontribusi saya ingin memulai misi berikutnya." Yang Haohan tertawa, "Kamu sangat terburu-buru. Haon, apakah Anda menyalahkan kakek Anda jauh di lubuk hati?" Long Haon dikejutkan oleh pertanyaan ini, dan tetap diam. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia tidak tahu apakah dia benar-benar menyalahkannya. Hanya saja, dia sepertinya tidak memiliki kasih sayang keluarga terhadap kakek ini. Bagaimanapun, dia tidak sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Long Xingyu. Pada saat dia bertemu ayahnya, dia masih muda, masih di bawah 10 tahun. Faktanya, dapat dikatakan bahwa Long Xingyu muncul pada saat yang paling penting dari masa mudanya, dan memberikan segalanya untuk mengajar dan menemaninya selama tidak kurang dari 2 tahun. Ini melahirkan kasih sayang dan pengakuan yang dia miliki untuk ayahnya. Tapi Long Tianying benar-benar berbeda. Ketika Long Haon bertemu kakeknya, dia telah mempertaruhkan nyawanya melawan iblis selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak cobaan dan berapa banyak situasi hidup atau mati yang telah dia temui. Dan selama ini, di mana kakeknya? Selama masa mudanya, dia belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Seperti yang Long Tianying katakan, itu sama sekali bukan kakek yang memenuhi syarat. Meskipun Long Haon tidak mengungkapkan kesalahan padanya, membuatnya memiliki perasaan sayang cinta keluarga tidak akan mudah. Yang Haohan menghela nafas melihat pemandangan ini semua salah perang. Anak muda, jangan salahkan kakekmu. Sebenarnya, dia melakukan itu semua terlepas dari dirinya sendiri. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi hubungan antara ayah Anda dan kakek Anda juga tidak baik, dan itu karena aturan keluarga panjang Anda. Nenek moyang dari keluarga panjang Anda berjanji bahwa sampai hari kepunahan iblis, generasi muda tidak akan diberikan bantuan apapun. Baik kakekmu maupun ayahmu tidak mampu mengubah fakta itu. Tempatkan diri Anda pada posisinya, sebagai salah satu dari 3 ksatria surgawi dari kuil ksatria, dapatkah Anda membayangkan tanggung jawab yang harus dipikul kakek Anda? Ayahmu baru menjadi ksatria surgawi 10 tahun yang lalu, tapi sebelum itu, hanya kami berdua. Mengingat berapa banyak waktu saya yang harus saya curahkan untuk aliansi, kakekmu bisa dikatakan telah diberi kendali penuh atas markas besar kuil ksatria kita. Di sini, kakekmu bahkan lebih gengsi daripada aku. Sebagai ksatria surgawi, ada terlalu banyak tugas. Dia tidak bisa mengurus keluarganya sendiri. Sebelumnya, setelah nenekmu meninggal di jalur gunung penentang naga ini, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu, dia kembali ke kota setelah hanya 1 hari berkabung di samping peti matinya. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat senyum di wajah kakekmu. Sebagai seorang pria, tidak menunjukkan emosi bukan berarti tidak memiliki perasaan. Kakekmu juga mengalaminya. Saya tahu bahwa menerima dia begitu tiba-tiba sangat sulit bagi Anda, tetapi saya harap Anda dapat memahaminya.
Kakekmu mengabdikan seluruh hidupnya untuk kuil ksatria kita. Dia adalah pahlawan sejati, dan sebagai pahlawan, apa yang dia korbankan melampaui imajinasi orang biasa. Anda harus bangga memiliki kakek seperti itu, daripada menyalahkannya. Anda mengerti? Long Haon diam-diam mendengarkan kata-kata Yang Haohan, dan diam-diam mengangguk sebagai jawaban, "Kakek Yang, saya mengerti semua yang Anda katakan, jadi, saya tidak menyalahkan kakek saya sama sekali. Hanya saja kemunculannya terlalu mendadak. Ayah saya bahkan tidak pernah memberitahu saya tentang keberadaan kakek ini. Aku butuh waktu, bisakah kamu memberiku waktu?" Yang Haohan menjawab dengan senyum di wajahnya, "Itu wajar. Tidak apa-apa selama Anda tidak merasa bersalah padanya jauh di lubuk hati. Ini adalah masalah di antara Anda berdua. Ketika Anda bergabung di medan perang, kakek Anda akan menjadi atasan langsung Anda dan Anda akan dengan cepat memahami pahlawan luar biasa seperti apa dia. Dengan dia di jalur gunung penentang naga, bahkan dewa kematian iblis Saminaga tidak akan berani menyerang dengan gegabah." Long Haon bertanya, "Kakek Yang, tolong catat jumlah poin kontribusi saya." Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, memperlihatkan ubin kontribusi di atasnya. Yang Haohan mengangguk dan mengeluarkan perangkat kecil itu, tetapi ketika dia melihat jumlahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hitungan poin kontribusi Long Haon telah mencapai 7 digit. Itu lebih dari 1 juta. Hanya lelucon dalam. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak poin kontribusi? Yang Haohan terkejut. Long Haon tersenyum, "Jangan lupa bahwa aku membunuh Andromalius. Dan iblis yang dibunuh oleh Hao Yue dan Yating semuanya juga dihitung. Saya punya saran. Sebagai pemburu iblis pertama yang menghancurkan pilar dewa iblis, saya meminta hadiah resmi dari aliansi. Beberapa juta poin kontribusi seharusnya tidak berarti apa-apa di mata Anda. Yang terbaik adalah menghitungnya menjadi 10 juta yang saya butuhkan." Yang Haohan dengan kesal menjawab, "Bocah kecil, apakah kamu mencoba memerasku?" Long Haon menjawab, "Kakek Yang, ini bukan pemerasan." Melihat ekspresi menyedihkan di wajahnya, Yang Haohan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aliansi telah membahas ini sejak lama. Prestasimu dalam menghancurkan satu pilar dewa iblis adalah layanan hebat bagi aliansi, tetapi tidak ada poin kontribusi untuk itu." Tapi kenapa?" Long Haon menjawab dengan kaget. Yang Haohan tersenyum padanya, "Jika Anda benar-benar menginginkan poin kontribusi, tidak apa-apa, saya bisa memberi Anda 2 atau 3 juta poin. Tentu saja, mereka tidak akan diperhitungkan dalam misi Anda mengumpulkan 10 juta poin. Namun, dalam hal ini, Anda bisa melupakan hadiah yang awalnya direncanakan aliansi untuk diberikan kepada Anda." Chapter 494 Armor Yayasan Emas, I. Long Haon terkejut, "Apa hadiah yang direncanakan aliansi untuk kita?" Setelah beberapa diskusi, mengingat kontribusi besar yang dibuat oleh pasukan pemburu iblismu, aliansi memutuskan untuk membatalkan semua biaya kenaikan peringkat untuk timmu. Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Long Haon sangat gembira, sangat puas. Membatalkan semua poin kontribusi untuk biaya kemajuan mulai hari ini dan seterusnya bukanlah jumlah yang kecil. Faktanya, untuk Demon Hunt Squad untuk naik ke level King, 1 juta poin kontribusi akan dibutuhkan. Dan dari kelas Raja ke kelas Kaisar, itu adalah 10 juta poin kontribusi. Adapun kemajuan ke kelas Judul, selain kekuatan yang cukup, kontribusi besar untuk aliansi setidaknya pembunuhan beberapa dewa iblis juga diperlukan. Hanya setelah memenuhi semua persyaratan, seseorang dapat naik ke kelas Judul. Dengan kata lain, bahkan tanpa memperhitungkan peringkat terakhir, mereka biasanya masih perlu menggunakan 11 juta poin kontribusi untuk naik peringkat. Jumlah poin kontribusi ini cukup untuk membeli beberapa peralatan tingkat epik, membuat hadiah ini diberikan aliansi kepada mereka cukup besar. Yang Haohan mencatat hitungan poin kontribusi Long Haon saat ini, semuanya bagus. Simpan kegembiraan untuk nanti. Sampai Anda menyelesaikan misi Anda mengumpulkan 10 juta poin, tim Anda tidak akan direformasi. Poin kontribusi ini sama sekali tidak akan berarti dari sudut pandang Anda. Namun, saya harus memperingatkan Anda sekali lagi,
tidak peduli seberapa tergesa-gesa Anda menyelesaikannya, Anda harus sangat memperhatikan keselamatan Anda sendiri. Saya harus menekankan sekali lagi pentingnya aliansi untuk keselamatan Anda. Ya. Long Haon memberikan jawaban hormat. Yang Hao Han mengangkat tangan kanannya, dan cahaya keemasan keluar di kantor. Segera, fluktuasi energi spiritual yang sangat padat menyebar, dan sebuah kubus kecil muncul di depan Long Haon. Kubus ini tingginya hanya 1/4 meter, lebarnya 1/2 meter, dan panjangnya 1/3 meter. Volume ini biasa-biasa saja, tetapi yang lebih penting, ia menyebarkan kilau oranye, warna oranye yang eksklusif untuk tingkat epik. Kubus ini tidak memiliki hiasan atau ukiran apapun, tetapi mengeluarkan perasaan misteri dari garis lurusnya. Apakah ini? Long Haon bertanya pada Yang Hao Han dengan heran. Yang Hao Han tersenyum padanya, bagaimana? Sama sekali tidak terlihat seperti Mithril Foundation Armor, kan? Hanya itu yang Anda inginkan, armor yayasan esensi emas tingkat epik. Ini memiliki volume yang lebih kecil dari Mithril Foundation Armor, dan kurang tebal. Tetapi efek amplifikasinya tidak dapat dibandingkan dengan yang pertama. Armor yayasan esensi emas ini telah diperoleh dengan keringat dan air mata para pendahulu kami, dan saat menggunakannya, Anda secara alami akan merasakan betapa hebatnya bantuannya. Saya harap Anda akan menggunakannya dengan baik, dan dengan keberanian melawan musuh, sampai hari Anda menjadi ksatria surgawi. Ya. Long Haon melepaskan tinju kanannya, melakukan penghormatan ksatria lain di depan Yang Hao Han. Pergi mencobanya. Anak muda harus penasaran. Saya juga akan lebih nyaman jika saya melihat Anda memakainya sebelum berangkat ke Gunung Sen Ksatria. Tentu saja, Anda harus menutupinya dengan jubah di luar, untuk menghindari bocornya keberadaan Anda. Itu adalah armor yayasan esensi emas. Melihat kubus di depan matanya, detak jantung Long Haon tanpa sadar meningkat. Meskipun di masa lalu dia telah memperoleh beberapa peralatan epic tier, yang ada di depan matanya tidak sama. Secara kualitas, baik Area of the Goddess of Light dan Divine's Nile Shield of Sun and Moon melampaui set armor ini, tetapi keduanya bukanlah milik Knight Temple. Dari ketiganya, hanya yang ini yang melambangkan kehormatan ksatria yang tak terhitung jumlahnya dan supremasi kuil ksatria. Hampir setiap ksatria surgawi memiliki armor yayasan esensi emas. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haon bertanya kepada Yang Hao Han, kakek Yang, bagaimana saya harus menggunakannya? Yang Hao Han memiliki ekspresi tegas, naik dan gunakan energi spiritualmu untuk merasakannya. Long Haon mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam lagi, melakukan penghormatan ksatria standar di depan armor yayasan esensi emas ini sebelum mengambil langkah ke arah itu. Hormat ksatria ini ditujukan pada para ksatria yang dulu menggunakan armor yayasan esensi emas ini. Setiap pengguna yang baru diangkat akan berbagi misi untuk membiarkan kemegahan armor yayasan esensi emas ini bersinar di tanah. Saat kaki Long Haon berdiri kokoh di atasnya, dia menemukan dengan terkejut bahwa armor yayasan esensi emas di bawah kakinya tidak memberikan perasaan keras seperti emas seperti yang dia harapkan, tetapi semacam perasaan lembut. Benar, itu adalah perasaan lembut. Dan terlebih lagi, armor yayasan esensi emas ini tampaknya memiliki vitalitasnya sendiri, membiarkan Long Haon merasakan detak jantungnya. Fluktuasi lembut dari esensi cahaya menyebar dari tubuh Long Haon, masuk ke dalam armor yayasan esensi emas. Segera, bagian bawah baju besi memberinya perasaan nyaman, sejauh Long Haon bisa mendengar erangan yang sangat bahagia darinya. Segera setelah itu, detak jantung yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas, dan dengan cepat mulai cocok dengan detak jantungnya sendiri. Sebuah cahaya keemasan gelap menyapu, dan dalam sekejap, Long Haon menjadi dibalut dengan set peralatan epic tier. Suara yang dihasilkannya benar-benar berbeda dari saat Mithril SNC Foundation Armor dipakai. Baru saja, ketika armor yayasan esensi emas dipakai, dia merasa seperti sungai menelannya. Long Haon melihat cairan emas gelap menyebar di atasnya. Memfokuskan perhatiannya, dia menemukan bahwa dia sudah sepenuhnya diselimuti cairan emas gelap ini. Di dalam kamar Yang Hao Han ada cermin. Tanpa disadari, Long Haon berbalik ke arahnya, hanya untuk menyadari bahwa ini adalah baju besi yang tak tertandingi. Dalam hal pemaksaan,
armor Yayasan Esensi Emas bahkan tidak sehebat Mithril Foundation Armor. Tapi itu memiliki perasaan taktil yang sangat istimewa. Long Haon hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam esensi cahaya yang hangat, memperkuat hampir 2 kali lipat indranya yang sudah besar. Yang sangat mengejutkannya, energi spiritual internalnya, yang lebih dari 30.000, meningkat dan cukup banyak. Armor Yayasan Esensi Emas ini seperti rongga spiritual yang sangat besar di luar tubuhnya, yang terus menyerap esensi cahaya eksternal dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi alih-alih menyimpannya di tubuh Long Haon, itu disimpan di armor Yayasan Esensi Emas. Menggunakan persepsinya, Long Haon menyadari bahwa ia dapat mentransfer energi spiritual ini kapan saja untuk pertempuran atau budidaya. Tanpa menyebutkan serangan atau pertahanannya, aspek ini saja memiliki manfaat tak terbatas di saat pertempuran, itu adalah mesin perang total. Sejauh Long Haon tidak dapat menentukan batas kapasitas armor Yayasan Esensi Emasnya. Dengan kata lain, armor pertempuran tingkat epik ini mampu menyimpan lebih banyak energi spiritual daripada batas total Long Haon. Armor emas ramping ini menutupi seluruh tubuh Long Haon di dalamnya. Helm itu berbentuk berlian, menutupi wajahnya secara alami. Armor menutupi tubuh bagian atas Long Haon, termasuk bahunya. Bagian dadanya sedikit menonjol, tapi selain itu, bagian lainnya tidak terlihat jauh berbeda dari armor perang biasa. Namun, garis-garisnya tampak menggambarkan sosoknya dengan sempurna. Ini adalah perasaan Long Haon tidak bisa menggambarkan. Dia hanya percaya bahwa baju besi emas gelap yang memancarkan kilau oranye ini sempurna, dan tidak dapat menemukan cacat sedikit pun di atasnya. Saat memakainya, selain dari efek amplifikasi, Long Haon tidak memiliki perasaan berat sedikit pun, seolah-olah dia mengenakan kain ringan. Itu terasa sangat nyaman untuk dipakai. Suara yang hauhan terdengar di telinga Long Haon, dengan sendirinya, armor Yayasan Esensi Emas dapat menyimpan 100.000 energi spiritual internal. Energi spiritual internal ini akan sangat mempercepat kecepatan kultivasi Anda, dan juga dapat digunakan secara langsung pada saat pertempuran. Dapat dikatakan bahwa setiap Saint Knight yang mengenakan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor cukup dekat dengan kekuatan langkah ke-9. Adapun amplifikasi lainnya, Anda akan mempelajarinya dari pengalaman. Armor Yayasan Esensi Emas yang sama, ketika dikenakan oleh Saint Knight yang berbeda, akan mengeluarkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Anda adalah dewa pilihan, Scion of Light. Dan saya harap set Epic Tier Gold Foundation Armor ini akan mampu menampilkan kemegahan paling terang di tubuh Anda. Terima kasih, kakek Yang. Melihat tangannya yang hijau tua, Long Haon merasa benar-benar bersyukur dan berlutut ke tanah, membungkuk kepada Yang Haohan. Yang Haohan mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan tangan untuk mendukungnya, pergilah sekarang. Anda tahu jalan menuju Gunung Saint Ksatria. Setan-setan itu hanya menyegel bagian depan jalur gunung penentang naga kami, yang merupakan daerah dengan kondisi iklim yang buruk. Mereka tidak akan berani mencoba mengepung kita sepenuhnya. Hanya beberapa pengintai iblis yang memantaunya dari luar celah gunung, tapi aku yakin kamu akan bisa mengatasinya tanpa masalah. Semakin awal Anda pergi, semakin awal Anda akan kembali. Ini surat saya, bawalah dan Anda akan diberikan hak untuk membuat pengecualian dan memilih tunggangan kedua. Selain itu, saya percaya bahwa dengan kultivasi dan fisik Anda saat ini sebagai yang dipilih dewa, Anda harus dapat menemukan tunggangan terbaik yang dapat berfungsi sebagai mitra Anda. Yang Haohan menyerahkan gulungan Long Haon, mengambilnya di tangannya, dia memberi hormat kepada Yang Haohan untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Kepala kuil Ksatria dan aliansi kuil ini, telah memperlakukan Long Haon dengan sangat baik sejauh yang dia ingat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena menggunakan tindakannya akan menjadi cara terbaik untuk membalas kemurahan hatinya. Yang Haohan melihatnya pergi, mengikuti siluet yang pergi dengan matanya. Kemudian sambil tertawa, dia bertanya, "Was, orang tua?" Dari bayangan, Long Tianning muncul dan berjalan perlahan. Han Yu yang bersemangat muncul di sampingnya, anak ini benar-benar menyedihkan. Terima kasih, Yang Tua. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Keluarga panjang Anda cukup berkorban untuk aliansi.
Saya hanya berharap anak muda ini memberi Anda perpisahan yang layak ketika saatnya tiba. Hanyu, bagaimana? Kamu seharusnya mendapatkan cukup banyak setelah mengikuti kakekmu Long selama ini kan? Chapter 495 Armor Yayasan Emas 2. Hanyu mengangguk, dengan susah payah menolak keinginan untuk mengikuti Long Haon. Terima kasih banyak untuk kalian berdua kakek atas bantuanmu. Dia menyelesaikan pelatihan terpencilnya jauh sebelum Long Haon, dan sudah menjadi Saint Knight dari langkah ketujuh. Long Tianying menemaninya selama ini, mengirimnya untuk menyelesaikan beberapa misi untuk membiasakan diri dengan jalur gunung penentang naga. Kakek Yang, saya ingin tahu kapan saya bisa mengikuti ujian untuk menjadi ksatria Yayasan Mithril. Hanyu menatap Long Haon tanpa daya, mengenakan Golden Foundation Armor berjenjang epik. Meskipun ia cukup jauh di bawah Long Haon, sebagai seorang ksatria, ia juga memiliki rasa haus yang tak tertandingi untuk kehormatan. Yang Haohan tersenyum sebagai tanggapan, dan bertanya kepada Long Tianying, bagaimana menurutmu tentang itu? Apakah anak ini cukup kuat untuk saat ini? Long Tianying menggelengkan kepalanya, dia masih kurang. Kemahirannya dalam pertempuran baik-baik saja, tetapi energi spiritualnya masih agak rendah. Tetapi dia harus memiliki poin kontribusi yang cukup untuk membelinya. Yang Haohan memandang Hanyu, apakah kamu mendengar, kakekmu Long setuju untuk membiarkanmu mengambil jalan pintas, tunggu apa lagi, cepatlah dan berterima kasih padanya. Kalian benar-benar menghasilkan banyak uang di tanah iblis. Anda bahkan mendapatkan cukup uang untuk membeli Mithril Foundation Armor. Faktanya, karena aspek simbolis dan kekuatannya yang besar, Mithril Foundation Armor memiliki biaya 400.000 poin kontribusi di pusat transaksi pemburu iblis. Hanyu menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh tekad, tidak, kakek, aku tidak ingin membelinya. Saya ingin mendapatkan Mithril Foundation Armor dengan kekuatan saya sendiri. Poin kontribusi saya diperoleh oleh seluruh tim, dan bukan milik saya sendiri. Kapten pasti akan memilih yang sama. Saya percaya bahwa saya pantas mendapatkan Mithril Foundation Armor yang tidak diperoleh dengan menggunakan poin kontribusi. Mendengar itu, tatapan suram Long Tianying menjadi jelas jauh lebih hangat, saat dia menepuk bahu Hanyu, kamu benar-benar ambisius. Lalu biarkan begitu. Ketika kekuatanmu cukup, kuil akan membuat semua persiapan untukmu. Dipahami. Long Haon secara alami tidak tahu tentang episode yang terjadi setelah dia pergi. Dengan menggunakan lencana pasukan perburuan iblis tingkat komandannya, perjalanannya berjalan sangat lancar. Setelah keluar dari jalur gunung penentang naga, dia memastikan jalan mana yang harus diikuti dan langsung menuju Gunung Sen Ksatria. Faktanya, sudah lebih dari 1,5 tahun sejak Long Haon melihat dunia luar. Dragon Resisting Mountain Pass yang terus-menerus beku memiliki iklim yang sangat dingin, tetapi ketika menghirup udara beku ini, Long Haon merasa bahwa dia kembali ke dunia nyata. Suhu rendah seperti itu tidak berpengaruh padanya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Golden Foundation Armor padanya yang bertahan melawan suhu rendah eksternal bahkan lebih baik daripada pakaian musim dingin. Itu bukan untuk pamer bahwa Long Haon terus memakai baju besi baru ini, tapi untuk menjadi akrab dengannya. Setelah kembali dari Gunung Sen Ksatria, dia akan segera dilemparkan ke dalam pertempuran. Dan demi menyembunyikan identitasnya, terus-menerus memakai armor ini adalah suatu keharusan. Semakin cepat dia mengenalnya, semakin cepat dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Golden Foundation Armor terisi penuh, dan dari perkiraan Long Haon, armor tingkat epik ini hanya membutuhkan sekitar setengah jam untuk diisi setelah habis. Dan bahkan saat Long Haon menggunakan energi spiritual itu masih akan mengisi dirinya sendiri terus-menerus. Oleh karena itu, apa yang diberikan armor tingkat epik ini bukan hanya peningkatan 100.000 energi spiritual, tetapi juga pemulihan konstan dari penyimpanan ini. Oleh karena itu bukanlah kata-kata kosong untuk mengatakan bahwa Long Haon dapat menggunakan kekuatan seorang ksatria dari langkah ke-9. Di antara peralatan tingkat epik yang diperoleh oleh Long Haon, 2 pedang berat tidak diragukan lagi di sini demi pelanggaran. Divine Snail Shield of Sun and Moon murni untuk pertahanan.
Golden Foundation Armor berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara peralatannya yang lain, melayani dalam peran defensif dan suportif yang meningkatkan kemampuan komprehensifnya. Tanpa ragu, ketika mempertimbangkan kekuatan keseluruhan Longhaon, dia termasuk bagian atas pembangkit tenaga kuil ksatria. Dia akan melawan bahkan melawan iblis dari langkah ke-9. Ini bukan hanya karena upaya pribadinya, tetapi juga hasil dari dukungan aliansi kuil, yang terus meningkatkan kekuatannya. Orang bisa mengatakan bahwa pertumbuhan Longhaon telah mencapai tingkat yang tak tergoyahkan. Selama hal-hal terus berlangsung seperti itu, dia akan menjadi ksatria surgawi tak lama lagi. Hari itu tidak hujan, tetapi angin bertiup cukup kencang. Dingin yang menggigit menyerang semua makhluk hidup di ruang lingkupnya seperti pisau. Longhaon, mengenakan jubah besar di sekitar baju besinya, bergerak sangat cepat tanpa terbang. Sebuah kecemerlangan sedikit memutar berkilauan di sekelilingnya. Itu tampak sangat samar, tapi keberadaannya benar-benar menyembunyikan kehadiran Longhaon. Kecuali kekuatan mental pihak lain melampaui Longhaon, setiap kemampuan menyelidik mental yang mendarat padanya tidak akan bereaksi sama sekali. Persis seperti itu, Longhaon tidak bertemu dengan satupun tim pengintai iblis kecil, dan langsung menuju Gunung Saint Ksatria. Jarak dari Dragon Resisting Mountain Pass ke Night Saint Mountain tidak terlalu jauh, paling banyak 100 km. Pasukan iblis jelas bisa memilih untuk menyerangnya juga, tapi untuk itu, mereka harus menembus jauh ke dalam wilayah manusia. Lebih penting lagi, Gunung Saint Ksatria bukanlah mangsa yang mudah. Setelah kuil ksatria mengumpulkan kekayaan ribuan tahun, siapa yang tahu berapa banyak binatang ajaib berelemen ringan yang menghuni Gunung Saint Ksatria. Mereka sebagian besar adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-4 atau ke-5, tetapi ada lebih dari beberapa binatang ajaib dari peringkat ke-10. Konflik yang melekat antara binatang ajaib dari elemen cahaya dan iblis dari elemen kegelapan benar-benar tidak dapat didamaikan. Jika mereka memutuskan untuk menyerang gunung, mereka akan menghadapi perlawanan kolektif dari semua binatang ajaib yang menghuni Gunung Saint Ksatria. Dan itu bahkan tanpa menyebutkan pembangkit tenaga listrik pensiunan dari kuil ksatria. Kuil ksatria tidak dapat mentransfer sejumlah besar binatang ajaib untuk bergabung ke medan perang, tetapi jika iblis berani menyerang Gunung Saint Ksatria, Yang Hao-Han dan Long Tianying sama sekali tidak akan ragu untuk menyerang sisi iblis. Oleh karena itu komandan utama di sisi medan perang itu, Demon God of Death Saminaga, dengan hati-hati memutuskan untuk hanya menyerang jalur gunung penentang naga dan menghindari Gunung Saint Ksatria. Jika seseorang mempertimbangkan hal-hal dalam jangka panjang, menyingkirkan Gunung Saint Ksatria pasti akan menjadi pukulan berat bagi ksatria. Namun, menyingkirkan binatang ajaib yang menghuni itu tidak akan membawa manfaat bagi iblis, melainkan sejumlah besar risiko yang tidak diinginkan. Karena dengan menyerang lintasan gunung penentang naga dia bisa memaksa tubuh utama para ksatria untuk mundur, atau bahkan memusnahkan mereka. Saminaga tidak peduli untuk mengarahkan beberapa pasukan mereka ke Gunung Saint Ksatria. Setidaknya untuk saat ini, dia untuk sementara tidak tertarik untuk menyerangnya. Semakin pendek jarak ke Gunung Saint Ksatria, semakin banyak esensi cahaya di sekitarnya tumbuh dalam intensitas. Uap cahaya keemasan, dapat terlihat naik dan menyebar, dan di atasnya orang dapat mulai melihat bentuk samar gunung yang megah. Terakhir kali mereka datang ke sini, itu dari arah lain, jadi Longhaon tidak merasakannya dengan jelas, tapi kali ini, dia sangat terkejut mengetahui bahwa setelah memasuki lingkup Gunung Suci Ksatria, angin dingin bertiup. Tampaknya tidak bertiup di daerah itu lagi. Longhaon samar-samar memahami bahwa pegunungan ini memblokir aliran dingin yang ekstrim, dan dengan demikian berfungsi sebagai penghalang nyata melawan pasukan iblis. Tidak heran jalur gunung penentang naga diserang hanya dari satu sisi, dan para iblis tidak mencoba mengepungnya. Bahkan lingkungan Gunung Suci Ksatria akan berakibat fatal bagi iblis. Longhaon masih ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia memasuki Gunung Suci Ksatria, esensi cahaya di sini setidaknya 5 kali lebih terkonsentrasi daripada di luar. Bagi para ksatria, ini tidak diragukan lagi merupakan tempat latihan yang sangat bagus. Tapi sejak dulu, tempat ini hanya memelihara binatang ajaib berelemen ringan,
kuil ksatria melarang keras para ksatria untuk berlatih di sini. Dan Longhaun menebak alasannya. Di dalam Gunung Suci Ksatria, ada beberapa formasi sihir untuk menyerap esensi cahaya atau beberapa harta alam di sini yang mempertahankan esensi cahaya yang menyelimuti pegunungan. Tempat ini tentu saja dapat membantu meningkatkan kultivasi seorang ksatria, tetapi esensi cahaya ini mungkin terbatas. Jika sejumlah besar ksatria diizinkan untuk berkultivasi di sini, konsentrasi energi kemungkinan besar akan terpengaruh. Bukan soal pelit, tapi perhitungan jangka panjang. Keberadaan Gunung Suci Ksatria tidak hanya memungkinkan ksatria yang sangat berbakat untuk mendapatkan aliran masuk yang konstan dari gunung elemen ringan, tetapi pada saat yang sama bertindak sebagai penghalang yang tidak dapat dilewati untuk iblis. Konsentrasi esensi cahaya 5 kali lebih kuat dari biasanya, bagi iblis, bahkan lebih beracun daripada racun. Jika iblis berani membuat jalan memutar di sekitar jalur gunung penentang naga untuk melewati Gunung Suci Ksatria, mereka harus menghadapi konsekuensi yang mungkin bisa dibayangkan. Longhaun masih ingat formasi pemanggilan besar dari waktu itu, dan samar-samar merasakan bahwa dia hanya telah memahami sebagian kecil dari rahasia Gunung Suci Ksatria. Pasti ada beberapa rahasia lain yang ada di pegunungan ini yang menampung banyak kabut emas. Tentu saja, rahasia ini tentu menguntungkan aliansi. Saat itu, guru berkata bahwa di puncak Gunung Suci Ksatria terdapat susunan magis yang sangat besar, yang menekan kecenderungan jahat binatang ajaib dan merupakan alasan mengapa tidak ada yang diizinkan untuk berkultivasi di sini, untuk menghindari kerusakan keseimbangan esensi cahaya, dan menyebabkan ledakan dari binatang ajaib. Tapi sepertinya hanya ini yang diumumkan aliansi, bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Setelah masuk dalam kabut emas, Longhaun diam-diam menghela nafas. Dia sudah jauh berbeda dari masa lalu, dan sebagai ksatria Yayasan Emas dan ksatria suci, persepsinya tentang esensi cahaya sudah jauh berbeda dari masa lalu. Esensi cahaya di tempat ini tidak hanya kaya, murni, tetapi juga bergerak dengan ritme khusus. Bagaimana ini bisa sepenuhnya diatur oleh formasi magis? Karena itu, alasan mengapa kuil ksatria tidak mengizinkan siapapun untuk berkultivasi di sini seharusnya seperti yang dia duga, untuk mempertahankan konsentrasi elemen cahaya demi melawan iblis. Tapi Longhaun merasa bahwa dia masih mengabaikan sesuatu. Namun, dia tidak melakukan penyelidikan mendalam, karena bagaimanapun juga, ini adalah masalah pertimbangan untuk aliansi dan markas besar kuil ksatria, dan bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dia. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.